Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita. Dan biarlah kiranya Tuhan membukakan firman-Nya untuk melawat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, mari segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Puji Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Adalah tanda ketundukan dan kedewasaan Rut. Adalah tanda ketundukan dan kedewasaan Rut. Berarti wujud nyata dari ketundukan dan kedewasaan gereja Tuhan ialah doa penyembahan. Berarti wujud nyata dan wujud nyata dari ketundukan dan kedewasaan gereja Tuhan ialah hidup di dalam doa penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dalam susunan tabernakel, doa penyembahan itu terkena pada mezbah dupa emas. Mezbah dupa emas. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ini mezbah dupa emas. Mezbah dupa emas ini berada di dalam ruangan suci bersama dengan dua alat lainnya, yaitu meja roti sajian dan pelita emas. Ya, berada di dalam ruangan suci, ya, bersama dengan dua alat lainnya, meja roti sajian dan pelita emas. Puji Tuhan. Tetapi mezbah dupa lebih maju daripada meja roti sajian. Mezbah dupa lebih maju daripada meja roti sajian dan pelita emas. Sehingga kedudukan daripada mezbah dupa itu dekat sekali dengan tirai atau tabir bait suci. Ya. Jadi mezbah dupa emas ini lebih maju dari meja roti sajian dan pelita emas, sehingga kedudukan daripada mezbah dupa ini dekat sekali dengan tirai atau tabir bait suci. Tirai atau tabir bait suci. Coba tiga dimensi. Ini tirai atau tabir. Ini di sini ada tabir atau tirai. Ya, semacam saudara melihat ini. Ya, di sini. Puji Tuhan, pemisah antara ruangan suci dengan ruangan maha suci. Puji Tuhan. Tabir atau tirai adalah bayangan daripada daging. Sedangkan tabir atau tirai itu adalah bayangan daripada daging. Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50. Ya. Sedangkan tabir atau tirai adalah bayangan dari pada daging atau manusia. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Matius 27 ayat 50 sampai dengan 51, demikian firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Puji Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Amin, saudaraku. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib,
Maka tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Judulnya ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Tabir yaitu dirinya sendiri, tubuh Yesus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, oleh karena pengorbanan tubuhnya atau dagingnya, maka Yesus selaku imam besar telah membawa kita sampai kepada tahta Allah. Oleh karena pengorbanan tubuhnya, oleh karena pengorbanan dagingnya, maka Yesus selaku imam besar telah membawa kita sampai kepada tahta Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tabir atau tirai menunjuk pada perobekan atau penyalipan daging sepenuh. Jadi tabir atau tirai menunjuk pada perobekan atau penyalipan daging sepenuh. Amin, saudaraku. Seperti tadi di ayat 20 ini, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir atau tirai menunjuk pada perobekan atau penyalipan daging sepenuhnya. Kesimpulannya, doa penyembahan adalah jalan atau cara untuk merobek atau menyalipkan daging sepenuhnya. Kesimpulannya, doa penyembahan yang kita kerjakan selama ini adalah jalan atau cara untuk merobek atau menyalipkan dagingnya sepenuhnya. Dalam hal ini sebagai imam besar, Yesus telah menembusi atau melintasi ruangan maha suci, yaitu surga. Ruangan maha suci itulah gambaran dari surga. Amin. Jadi kesimpulannya saudara, doa penyembahan adalah jalan atau cara satu-satunya untuk merobek atau menyalipkan daging sepenuh. Dalam hal ini sebagai imam besar, Yesus telah menembusi, Yesus telah melintasi ruangan maha suci, yaitu kerajaan surga. Kalau kita memperhatikan tabernakel Musa, saudara, kalau kita memperhatikan tabernakel Musa, perintah untuk membuat meja roti sajian dan perintah untuk membuat pelita emas ditulis dengan jelas di dalam Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 40. Amin, saudaraku. Ya, kalau kita perhatikan tabernakel Musa, perintah untuk membuat meja roti sajian dan perintah untuk membuat pelita emas itu ditulis dengan jelas dan lengkap di dalam Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai dengan ayat 40. Sedangkan perintah untuk membuat mezbah pembakaran ukupan atau yang disebut mezbah dupa itu ditulis di dalam Keluaran. Ya. Itu ditulis dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Berarti dalam hal ini ada pelompatan dari Keluaran 25 ke Keluaran 30. Dapat dipahami, saudaraku? Meja roti dan pelita emas ini. Itu ditulis ini. Kalau kita perhatikan tabernakel Musa, perintah untuk membuat meja roti. Ini perintah, bukan pelaksanaan. Perintah untuk membuat meja roti sajian dan perintah untuk membuat pelita emas itu ditulis dengan jelas dan lengkap di dalam Keluaran 25 ayat 23 sampai 40. Amin, saudaraku. Sedangkan perintah untuk membuat mezbah pembakaran ukupan itu ditulis di dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tidak ditulis di dalam Keluaran pasal 25. Amin.
Berarti dalam hal ini ada pelompatan dari Keluaran 25 ke Keluaran 30. Amin, saudaraku. Ada pelompatan dari Keluaran 25 ke Keluaran 30. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bandingkan dengan tabernakel surgawi. Di dalam Wahyu pasal yang keempat. Ayat 2 sampai dengan ayat 5. Hal ini sudah saya singgung sedikit di dalam kebaktian persekutuan pengajaran pembangunan tabernakel pada sesi yang kedua. Ya, pada sesi yang kedua yaitu hari Kamis tanggal 25 di Tanjung Balai Karimun. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Segera, judulnya, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudara, pada ayat 3 tahta anak domba, ya, di situ terdapat tahta anak domba. Amin, saudaraku. Jadi tabernakel surgawi itu Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada ayat 3 itu berbicara tentang tahta anak domba. Sedangkan pada ayat 4 itu berbicara tentang 24 tahta, dan di atas tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Sedangkan pada ayat 5 berbicara tentang 7 obor menyala-nyala. Amin, saudaraku. Hal ini kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, maka tahta Allah menunjuk tabut perjanjian. Ya, coba. Mana tabernakel? Ini tabernakel Musa di bumi. Ini tabernakel surgawi, Wahyu pasal 4, ditulis Wahyu 4 di sini. Di sini Keluaran, tidak usah dibikin Keluaran 25 pun boleh. Ini Wahyu pasal 4. Nah, tadi pada ayat 3 itu berbicara tentang tahta anak domba. Ini. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena pada tabut perjanjian dalam ruangan maha suci. Amin, saudaraku. Sedangkan 20 tua-tua duduk di atas 24 tahta itu, atau 24 tahta di atasnya duduk 24 tua-tua, itu dalam susunan tabernakel terkena pada 12. Ini 24 tua-tua, semuanya ada 24 ini. Dalam susunan tabernakel terkena kepada 12 ketul roti di atas meja roti sajian. 12 ketul roti di atas meja roti sajian. Sebab 24 tua-tua itu berbicara tentang 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Sehingga dengan demikian ada kesamaannya. Amin, saudaraku. Sehingga dengan demikian ada kesamaannya. Puji Tuhan. Kemudian 7 obor menyala-nyala. Ya, tadi pada ayat yang kelima berbicara tentang 7 obor menyala-nyala. 7 obor menyala-nyala, ya, dalam susunan tabernakel, ya, 7 obor menyala-nyala dalam susunan tabernakel itu terkena kepada kaki dian emas dengan 7 pelita menyala di atasnya. Ini 7 obor menyala di hadapan tahta itu. Saudara, itu dalam susunan tabernakel terkena kepada 7 pelita emas, kaki dian emas dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Amin. Puji Tuhan.
Tetapi, saudaraku, pada Wahyu pasal 4, misbah dupa tidak ditulis, ya, tetapi misbah dupa tidak ditulis di dalam tabernakel surgawi. Ya, tetapi tabernakel surgawi yang terdapat di dalam Wahyu pasal 4 itu misbah dupa tidak tertulis di dalam tabernakel surgawi yang tertulis di dalam Wahyu pasal 4. Amin, saudaraku. Tabernakel surgawi pada Wahyu 4 di situ tidak terdapat atau tidak ditulis mengenai misbah dupa, melainkan ditulis di dalam Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Amin, saudaraku. Berarti ada pelompatan dari Wahyu pasal 4 ke Wahyu pasal 8. Dapat dipahami, saudaraku. Ada pelompatan dari Wahyu pasal 4 ke Wahyu pasal 8. Segera saja kita melihat Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan, itulah doa dari orang-orang kudus. Asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan, itulah doa penyembahan dari orang-orang kudus. Amin, saudaraku. Sedangkan kedudukan dari mezbah dupa emas tepat berada di hadapan tahta itu. Coba saya akan baca kembali pada ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepada malaikat itu diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Puji Tuhan. Tadi Wahyu 8 ayat 3 dan 4, asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan itu adalah doa dari orang-orang kudus. Sedangkan kedudukan dari mezbah dupa emas itu tepat berada di hadapan tahta itu. Amin, saudaraku. Tepat berada di hadapan tahta itu. Tetapi mengenai mezbah dupa tidak ditulis di dalam Wahyu pasal 4 yang keseluruhnya itu adalah berbicara tentang tabernakel surgawi. Jadi ada pelompatan dari Wahyu pasal 4 ke Wahyu pasal 8. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Dengan demikian, doa penyembahan telah menembus, doa penyembahan telah melintasi ruangan maha suci, yaitu kemah yang lebih sempurna, itulah kerajaan surga. Jadi jelas sekali doa penyembahan ini telah melintasi, doa penyembahan telah menembusi ruangan maha suci, yaitu kemah yang lebih sempurna, itulah kerajaan surga. Puji Tuhan. Saudara lihat ini. Saudara, kita lihat dulu 3 dimensi. Ya, ini. Jadi rupanya doa penyembahan ini telah melintasi kemah yang lebih sempurna. Itulah ruangan maha suci, gambaran dari kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu juga dibuktikan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada orang Ibrani pada pasal 9, Ibrani pasal 9. Di mana mezbah dupa emas itu, pembakaran emas itu, pembakaran ukupan emas itu sudah berada di dalam ruangan maha suci. Puji Tuhan. Jadi jelas sekali doa penyembahan telah, dengan adanya doa penyembahan telah melintasi atau menembusi ruangan maha suci. Bagaikan di dalam tabernakel Musa,
lompatan bagaikan lompatan dari Keluaran 25 berada di Keluaran 30, tabernakel Musa. Dan di dalam tabernakel surgawi bagaikan lompatan dari Wahyu pasal 4 ke Wahyu pasal 8. Amin saudaraku, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, doa penyembahan itu telah dengan doa penyembahan telah melintasi atau menembusi ruangan Maha Suci, yaitu kemah yang lebih sempurna, itulah kerajaan surga. Puji Tuhan. Maka di hari-hari ini, saudaraku, di hari-hari terakhir ini, di zaman akhir ini, kita semua harus hidup di dalam doa penyembahan yang besar, atau harus menjadi misbah dupa besar. Puji Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tidak hidup di dalam doa penyembahan yang besar, bumi ini punya daya tarik. Bumi ini, dunia ini punya arus yang begitu deras untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Saudara, semua perkara atau semua benda kalau dilempar ke atas pasti ujung-ujungnya jatuh ke bawah. Semua benda tanpa terkecuali. Kecuali hanya satu perkara yang terlepas dari magnet dunia, daya tarik bumi, yaitu asap dupa kemenyan. Itulah doa penyembahan dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Sebab itu di zaman akhir ini, di hari-hari terakhir ini, kita harus menjadi misbah dupa besar. Harus hidup di dalam doa penyembahan yang besar. Seperti Rut tadi, dia lalu sujudlah Rut menyembah sampai dengan mukanya sampai ke tanah. Menjadi misbah dupa besar. Hidup di dalam doa penyembahan besar supaya terlepas dari daya tarik bumi. Karena bumi ini mempunyai arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kehidupan rohani daripada anak-anak Tuhan. Sebab itu yang masih terpaksa untuk hidup di dalam doa penyembahan. Sekarang rubah. Yang masih ikut-ikutan di dalam doa penyembahan atau hidup dalam penyembahan, sekarang berhenti untuk ikut-ikutan. Sebab kita di hari-hari terakhir ini harus menjadi misbah dupa besar. Hidup di dalam doa penyembahan yang besar supaya terlepas dari daya tarik bumi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tidak sedikit imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan hanyut dan tenggelam dengan arus dunia. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan hanyut dan tenggelam oleh daya tarik bumi yang luar biasa itu. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal 4, pada waktu Yesus berpuasa, lalu Yesus merasa lapar, iblis memanfaatkan kesempatan itu, lalu iblis berkata, jadikanlah batu-batu ini, buatlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi dalam hal itu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti atau makanan, melainkan dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup bukan karena makanan, tetapi kita hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Haleluya. Iblis membawa Yesus ke bait suci Allah, ke bumbungan bait suci Allah yang di Yerusalem, lalu berkata, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis malaikat-malaikat akan menatang engkau. Tetapi Yesus berkata,
Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Untuk peperangan yang kedua ini, Yesus kembali berkemenangan. Tetapi setan tidak mau diam. Lalu terjadi lagi peperangan yang ketiga. Setan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Lalu memperlihatkan kepada Yesus kerajaan dan kemegahan dunia. Setelah diperlihatkan kerajaan dan kemegahan dunia itu, selanjutnya setan berkata, semua itu akan saya berikan kepadamu dengan syarat sembah, engkau harus menyembah aku. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dalam peperangan yang ketiga ini, Yesus berkemenangan. Peperangan yang ketiga adalah lepas dari daya tarik bumi, kerajaan dan kemegahan dunia. Itu peperangan yang ketiga. Amin, saudaraku. Lewat doa penyembahan, hanya kepada sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kemenangan kita terlepas dari daya tarik bumi. Kemenangan dalam peperangan yang ketiga ini karena kuasa dari doa penyembahan, sehingga kita terlepas dari daya tarik bumi. Kalau kerohanian kita belum sampai kepada doa penyembahan, pasti orang semacam ini hanyut dan tenggelam oleh arus dunia, sehingga ia mengalami kematian rohani. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi seorang imam, seorang pelayan Tuhan tidak boleh malas menyembah Tuhan. Kalau sudah menjadi imam, diangkat sudah menjadi imam, berada menjadi imamat rajani, berada dalam suatu kedudukan yang tinggi sekali dan istimewa, harus hidup dalam doa penyembahan yang besar, menjadi misbah dupa yang besar. Menyembah bukan karena aturan, menyembah bukan lagi karena ikut-ikutan, tapi sudah menjadi bagian suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, sekarang syarat untuk hidup di dalam doa penyembahan. Keluaran pasal 37 ayat 25 sampai dengan ayat 26, demikian firman Tuhan. Membuat mezbah pembakaran ukupan. Ayat 25. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Puji Tuhan. Mezbah pembakaran ukupan itu dibuat dari kayu penaga, lalu disalut dengan emas murni. Amin. Tadi ayat 25, mezbah pembakaran ukupan itu dibuat dari kayu penaga. Pada ayat 26, disalutnyalah itu dengan emas murni. Jadi, saudara, mezbah pembakaran ukupan itu dibuat dari kayu penaga, lalu disalut atau dilapisi dengan emas murni. Artinya, arti rohaninya untuk kita sekarang adalah doa penyembahan kita harus disertai dengan penyerahan diri sepenuh dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh El Kudus. Ya. Mezbah pembakaran ukupan itu disalut dengan emas, artinya doa penyembahan itu harus disertai dengan penyerahan diri sepenuh dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh El Kudus. Kayu penaga itu menunjuk daging atau manusia, sedangkan emas yang melapisi, yang menyalut, menunjuk tabiat ilahi di dalam kemurnian dan kesucian Roh El Kudus. Puji Tuhan. Amin. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga
Roh Kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab Roh Kudus itu akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah keuntungan kalau kita hidup di dalam doa penyembahan, dalam penyerahan semenuh, dan dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Sebab Roh Kudus itu akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Sebab kita tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Apabila kita dalam penderitaan, dalam keluhan yang hebat, mulut ini tidak bisa lagi berucap apa-apa. Tetapi Roh Tuhan itu akan berdoa kepada kita. Dan Roh Kudus itu akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin, saudaraku. Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab Roh Kudus itu akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi syarat untuk dalam penyembahan itu harus sepenuhnya dalam penyerahan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saudara, jangan padamkan api Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus berduka oleh keinginan daging. Jangan sampai Roh Kudus berduka karena mulut tidak bisa dijaga dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang tidak baik, yang tidak layak diucapkan oleh seorang imam. Roh Kudus itu nanti akan menolong kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tapi Tuhan akan menyelidiki, mengerti maksud Roh itu tentang doa, tentang kita dalam doa yang dinaikkan oleh Roh Tuhan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah yang dimaksud dengan mezbah dupa disalut dengan emas murni. Puji Tuhan. Sakaria pasal 12 ayat 10. Yang melayani jangan padamkan roh. Jangan sampai Roh Kudus berduka karena tabiat daging. Amin. Belajar untuk memelihara Roh Tuhan. Roh Tuhan itu harus dipelihara karena Roh Tuhan itu sensitif, peka sekali. Itu Roh Tuhan itu harus dipelihara dengan baik. Jangan biasakan tabiat daging yang lama itu loh sebelum berada dalam penggembalaan ini. Pelihara Roh Tuhan. Nanti Roh Tuhan itu akan berdoa kepada Tuhan, kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sakaria pasal 12. Biasakan memelihara Roh Kudus, jangan turuti keinginan daging, apalagi roh jahat, roh najis tersirat dalam hati, supaya Roh Kudus jangan berduka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sakaria pasal 12 ayat yang ke-10. Sakaria pasal 12 ayat 10. Ratapan, perikopnya ratapan atas dia yang tertikam. Siapakah yang meratap di sini? Ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal,
dan akan menangisi dia dengan pedih, seperti orang menangisi anak sulung. Puji Tuhan, roh pengasihan dan roh permohonan itu akan membawa kita untuk selalu berada di bawah kaki salib Tuhan. Pendeknya, hidup di dalam doa penyembahan yang benar, senantiasa memandang kepada salib Kristus. Amin, saudaraku. Pendeknya, hidup di dalam doa penyembahan yang benar, berkenan, senantiasa memandang kepada salib Kristus. Itu penyembahan yang benar. Oleh roh pengasihan dan oleh roh permohonan itu akan membawa kita untuk selalu berada di bawah kaki salib Tuhan. Amin. Pendeknya, hidup di dalam doa penyembahan yang benar, akan senantiasa memandang kepada salib Kristus, tidak lagi memandang kepada yang lain-lain. Karena memang salib Kristus adalah tolak ukur kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tolak ukur kita, sentral dari ibadah pelayanan ini adalah salib. Sentral dari pelayanan bukan yang lain-lain, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan dan lain sebagainya. Hal-hal itu bisa melemahkan kita di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi sentral dari ibadah pelayanan kita ini adalah salib. Amin. Itulah tolak ukur kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka oleh roh pengasihan, oleh roh permohonan itu akan membawa kita untuk selalu berada di bawah kaki salib. Pendeknya, saudara, hidup di dalam doa penyembahan yang benar, senantiasa memandang kepada salib Kristus. Puji Tuhan. Itu penyembahan yang benar, senantiasa memandang kepada salib Kristus. Roh pengasihan, roh permohonan itu tadi, saudaraku, dicurahkan atas keluarga Daud. Itu menunjuk raja-raja. Atas penduduk Yerusalem, itu menunjuk kepada ibadah dan pelayanan. Dan atas mereka, dan senantiasa nanti, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, memandang salib. Nah, itu loh, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini menjadi mezbah dupa besar, di mana mezbah dupa itu disalut dengan emas murni. Amin. Nanti roh itu di dalam penyembahan akan maka nanti roh pengasihan itu dan roh permohonan itu membawa kita untuk selalu berada di bawah kaki salib Tuhan, hidup dalam doa penyembahan yang benar, senantiasa memandang kepada salib. Manfaat dari doa penyembahan. Manfaat dari doa penyembahan. Ditulis dengan rapi ya. Amin. Puji Tuhan. Keluaran pasal 37. Keluaran pasal 37. Ayat 25 saja. Demikian firman Tuhan. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Mezbah pembakaran ukupan itu sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya. Berarti mezbah itu 4 persegi. Kalau panjang dan lebarnya sama, berarti bentuk dari mezbah pembakaran ukupan itu 4 persegi. Amin, saudaraku. 4 persegi. 4 persegi menunjuk kepada 4 penjuru mata angin. 4 persegi menunjuk kepada 4 penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Amin, saudaraku. Timur, barat, utara, dan selatan. Maleakhi 1. Mari kita lihat timur, barat, utara, dan selatan. Maleakhi 1 ayat 11.
Maleakhi 1 ayat 11 demikian firman Tuhan. Ayat 11, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Doa dan penyembahan harus dilakukan, dinaikkan untuk seluruh dunia. Amin saudaraku, doa dan penyembahan harus dinaikkan untuk seluruh dunia. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Berarti dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, itu doa penyembahan itu, doa dan penyembahan itu harus kita naikkan. Kita doakan, saudaraku, dari timur sampai ke barat, utara sampai selatan. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, timur sampai barat. Seantero dunia ini. Puji Tuhan. Jadi doa bukan untuk, doa yang dinaikkan bukan untuk diri sendiri saja, atau hanya untuk kepentingan segelintir kelompok saja, tetapi harus dari terbit sampai terbenamnya matahari. Seantero dunia, dari timur sampai ke barat, utara selatan, timur barat, utara selatan. Puji Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Puji Tuhan. Kita doakan, doa penyembahan itu dinaikkan bukan untuk diri sendiri, bukan untuk segelintir kelompok orang, tapi kita berdoa supaya, saudaraku, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini, saudaraku, dibawa dari timur sampai ke barat, dengan lain kata terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi kita berdoa bukan untuk diri sendiri, kita berdoa bukan hanya untuk kelompok dalam penggembalaan ini, tapi kita juga harus berdoa untuk kelompok-kelompok, yaitu penggembalaan-penggembalaan yang lain. Antar penggembalaan, antar organisasi, denominasi, kemudian antar bangsa, sampai akhirnya bersifat internasional, kafir dan Israel bersatu. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi bukan untuk diri sendiri atau kelompok, segelintir kelompok. Untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, kita harus berdoa, baik untuk raja-raja, baik untuk semua pembesar, tujuannya agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita harus berdoa untuk raja-raja, untuk semua pembesar, tujuannya agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hal itu baik dan berkenan kepada Allah, sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan setelah memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Itulah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tuhan sudah menaruh satu beban di atas pundak kita, yaitu firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel Tuhan percayakan untuk kita pikul di atas pundak kita masing-masing, untuk selanjutnya dibawa dari timur sampai ke barat,
supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Banyak orang Kristen berdoa untuk kepentingannya saja. Saat tidak punya uang, dia berdoa supaya punya uang. Belum bekerja, dia berdoa untuk supaya dia berdapat pekerjaan. Itu tidak salah. Tapi kalau doa hanya sampai sebatas itu bukan penyembahan. Itu bukan doa dan penyembahan yang benar. Tetapi di sini kita sudah melihat bahwa ayat 3, itulah yang baik. Mendoakan semua orang, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya pengajaran mempelai ini, supaya orang menerima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, sehingga orang memperoleh pengetahuan dan kebenaran, sehingga dengan demikian terwujudlah kesatuan tubuh Kristus. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Memang saya tahu saat Tuhan percayakan pengajaran mempelai dan pengajaran, kita membawa pengajaran dan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini, begitu banyak pengorbanan. Seperti di dalam Keluaran pasal 25. Tuhan memerintahkan Musa supaya bangsa Israel membawa korban dan persembahan sampai kepada sebagai persembahan khusus supaya terwujudnya pembangunan tabernakel. Jadi jangan kita disesatkan oleh pengertian-pengertian yang lain. Kadang saat kita memikul sebuah tanggung jawab di atas pundak kita, di situ seringkali setan mendakwa. Di situ setan seringkali berbicara bahwa pengorbanan itu merugikan dirimu. Untuk apa engkau melakukan semuanya itu, tidak ada artinya. Itu suara dari suara setan yang harus kita kesampingkan. Kita harus tetap berdoa untuk semua orang, untuk semua raja-raja, untuk semua pembesar-pembesar. Sebab di ayat 3 ini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yang Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Biarlah para raja, para pembesar, semua orang memperoleh pengetahuan dan kebenaran lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, supaya terwujud kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah tubuh mempelai. Dan kalau saat kita memikul saat kita saudara memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan, di situ ada suara-suara sumbang, jangan didengar. Setan seringkali mempersalahkan kita saat memikul salib, jangan didengar. Amin, saudaraku. Setan seringkali mempersalahkan kita saat kita membawa korban dan persembahan kepada Tuhan, jangan didengar. Suara sumbang, suara daging, suara setan, suara roh demo-demo dari roh najis, jangan didengar. Tapi tetap selalu hidup dalam misbah dupa yang besar, hidup dalam doa penyembahan yang besar di hari-hari terakhir ini, demi terwujudnya kesatuan tubuh. Kita bawa pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, orang memperoleh pengetahuan dan kebenaran, terwujud kesatuan tubuh dari timur sampai ke barat. Amin. Coba tunjukkan tabernakel dulu. Timur sampai ke barat, coba 3 dimensi. Ya, ini timur sampai ke barat. Terwujudlah kesatuan tubuh. Kafir dan Israel bersatu lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Semua raja, semua pembesar, semua orang memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Akhirnya terwujudlah kesatuan tubuh dari timur sampai ke barat. Itulah manfaat daripada doa penyembahan. Jadi jangan karena kita menyembah karena aturan ikut-ikutan, tapi
doa penyembahan ini sesuai dengan ukuran firman Tuhan yang sudah kita terima malam ini. Amin. Puji Tuhan. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Itulah tubuh mempelai. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang Mazmur 113. Mazmur 113. Ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ayat 7, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Saudaraku, lewat doa penyembahan terjadi pemulihan di dalam segala sesuatu. Saya tandaskan malam ini, lewat doa penyembahan terjadi pemulihan di dalam segala perkara. Amin. Sebab Tuhan akan meninggikan orang yang rendah. Tuhan memulihkan segala perkara, sebab Tuhan akan meninggikan orang yang rendah. Yaitu 1, meninggikan orang yang hina dari dalam debu. 2, mengangkat orang miskin dari lumpur. 3, orang hina dan orang miskin duduk bersama-sama dengan bangsawan. Orang hina dan orang miskin sederajat dengan bangsawan saat terjadi pemulihan itu. 4, yang mandul akan mempunyai anak. 4, yang mandul akan mempunyai anak. Pendeknya, doa penyembahan akan menembusi pintu-pintu yang tertutup. Akan menembusi pintu-pintu yang tertutup. Bagi manusia mustahil, tapi dalam doa penyembahan yang besar, misbah dupa yang besar, pintu-pintu yang tertutup ditembusi. Sebab Tuhan telah menembusi misbah dupa emas itu, telah melintasi, menembusi. Tabir bayi suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Apa asap dupa kemenyan itu sudah naik di hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Menembusi tabir bayi suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tuhan membuka jalan yang baru sampai membawa kita berada di tahta Allah, memulihkan segala perkara. Tuhan meninggikan yang rendah, pendeknya, yang pintu-pintu tertutup ditembusi, yang tidak masuk akal akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kalau saja hidup dalam doa penyembahan yang besar. Haleluya. Biar kita terus melangsungkan hubungan intim dengan Tuhan lewat penyerahan diri di kaki salib Tuhan. Mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan terganggu oleh karena hal yang dosa kejahatan, oleh karena hal dosa kenajisan. Sekarang biar kita menikmati hubungan intim dengan Tuhan lewat doa penyembahan. Amin. Tidak ada lagi yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita tercampak di kaki salib Tuhan, di situ itu adalah suatu tempat yang terindah, lebih indah dari segala yang indah. Itu dilukiskan di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1.
Begitu meterai yang ketujuh dibuka, lalu sunyi senyaplah di surga selama setengah jam. Itu gambaran dari hubungan intim dengan Tuhan lewat doa penyembahan. Suatu hubungan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Suatu hubungan intim yang tidak bisa lagi digambarkan dan diuraikan dengan kata-kata, selain dirasakan, dinikmati oleh orang itu dan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita tidak bisa, tidak mengerti, kita tidak dapat berdoa. Tapi Roh Tuhan nanti berdoa. Kita tidak bisa mengucapkan apa-apa, tapi Roh Tuhan itu akan menaikkan doa-doa yang tak terucapkan. Itu suatu hubungan intim yang begitu indah, yang tidak bisa dilukiskan, digambarkan, diuraikan dengan kata-kata. Hanya bisa dinikmati, dirasakan oleh orang itu dengan Tuhan. Itu suatu kenikmatan, kebahagiaan yang tiada taranya. Apakah para imam sudah sampai kepada doa penyembahan semacam ini? Itu bisa terjadi kalau tidak ada lagi yang menghalangi. Tidak diganggu dengan kejahatan, dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Tidak diganggu dengan yang lain-lain. Si seteru itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi pendeknya doa penyembahan akan menembusi pintu-pintu yang tertutup. Puji Tuhan. Yesaya 60. Lihat. Tidak berhenti menembusi pintu-pintu yang tertutup. Yesaya 60 ayat 1-7. Tuhan Yesus luar biasa mengangkat yang hina dan miskin sampai nanti sederajat dengan bangsawan. Lihat. Yesaya pasal 60 ayat 1-7. Demikian kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Kelimpahan bangsa-bangsa akan datang untuk selanjutnya dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu loh kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan Sion. Yang miskin dan yang lemah dan hina sederajat dengan bangsawan. Kekayaan bangsa-bangsa dari seberang laut akan dibawa. Puji Tuhan. Haleluya. Ini loh kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan Sion. Saya merindu hal ini terjadi kepada kita. Kekayaan bangsa-bangsa dari seberang laut dibawa ke tempat ini loh. Dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dimanapun dilaksanakan kebaktian persekutuan pengajaran pembangunan tabernakel. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kekayaan bangsa-bangsa dari seberang laut itu dibawa.
Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Itu selanjutnya dipersembahkan sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ayo, jadilah mezbah dupa besar. Hidup dalam doa penyembahan yang besar. Supaya pernyataan Tuhan ini tergenapi dalam hidup, ibadah, pelayanan dalam penggembalaan ini. Jangan berpikir pendek lagi ya, amin. Jangan berpikir pendek lagi. Tetap dalam doa penyembahan yang besar. Tuhan akan memulihkan segala perkara. Dan Tuhan akan membawa kekayaan bangsa-bangsa. Untuk selanjutnya digunakan. Untuk dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali memeriksa keadaan Rut. Rut pasal 2 ayat 10. Biarlah Yesaya 60 ini ayat 1 sampai 7 tergenapi dalam penggembalaan ini. Amin. Jadilah mezbah dupa besar, hidup dalam doa penyembahan yang besar. Puji Tuhan. Kita kembali memeriksa keadaan Rut. Rut pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, karena ia telah mendapat belas kasihan dan perhatian dari Boas. Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, karena ia telah mendapat belas kasihan dan perhatian dari Boas. Amin, saudaraku. Boas rohani itu menunjuk Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus. Berarti, saudaraku, belas kasihan dan perhatian yang pada akhirnya menopang penyembahan daripada Rut. Berarti belas kasihan dan perhatian yang pada akhirnya menopang penyembahan daripada Rut. Dapat dipahami, saudaraku. Sebab tadi Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah itu karena ia telah mendapat belas kasihan dan perhatian Boas. Berarti belas kasihan dan perhatian yang pada akhirnya menopang penyembahan daripada Rut itu sendiri. Itu yang menopang penyembahannya. Jadi setelah dia mendapat belas kasihan dan perhatian dari Boas, barulah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Belas kasihan dan perhatian itu yang menopang penyembahan daripada Rut. Puji Tuhan. Mari kita lihat terlebih dahulu tentang belas kasihan. Belas kasihan itu menunjuk kepada firman Allah yang hidup. Tentang belas kasihan. Belas kasihan menunjuk kepada firman Allah yang hidup jika dikaitkan dengan pemecahan roti yang pertama dan yang kedua. Belas kasihan itu menunjuk kepada firman Allah yang hidup jika dikaitkan dengan pemecahan roti yang pertama dan pemecahan roti yang kedua. Mari kita lihat Matius 14 ayat 14 sampai 19. Matius 14 ayat 14 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah
ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Puji Tuhan. Pemecahan roti yang pertama, Yesus memberi 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Amin. Sebab Yesus melakukan pemecahan roti, inilah yang disebut pemecahan roti yang pertama. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Inilah yang disebut pemecahan roti yang pertama. Dan pemecahan roti yang pertama ini terjadi karena Yesus karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin, saudaraku. Pemecahan roti yang pertama ini terjadi sebab tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian mereka yang makan itu, mereka yang 5.000 orang laki-laki yang makan itu duduk di atas rumput. Mereka yang makan 5 roti dan 2 ikan itu duduk di atas rumput. Artinya, saudaraku, lewat pemecahan roti yang pertama itu berkuasa untuk menjadikan kita sebagai kehidupan domba yang tergembala. Lewat pemecahan roti yang pertama, kita menjadi suatu kehidupan yang tergembala. Itulah kuasa pemecahan roti yang pertama. Amin, saudaraku. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, itu pemecahan roti pertama. Dan Yesus melakukan itu karena belas kasihan Tuhan kepada mereka. Amin, saudaraku. Kemudian mereka yang makan itu duduk di atas rumput. Berarti menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala. Rumput penggembalaan menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala. Amin, saudaraku. Lebih jauh kita lihat kehidupan domba yang tergembala. Markus 6 ayat 38 sampai 41. Markus 6 ayat 38 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Ayat 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Saudara, mereka yang duduk di atas rumput ada menjadi kelompok 100 dan kelompok 50. Mereka yang duduk di atas rumput ada kelompok 100, ada kelompok 50. Amin. Artinya ukuran untuk menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala adalah tabernakel. Artinya ukuran untuk menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala adalah tabernakel. Puji Tuhan. Lihat ya. Panjang sisi utara, saudaraku, sebelah luar ini 100 hasta. Demikian juga di sebelah selatan 100 hasta. Kemudian lebar sebelah timur pintu gerbang itu juga 50 hasta. Lebar sisi bagian barat daripada tabernakel itu juga 50 hasta. Jadi ukuran untuk menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala adalah tabernakel. Bukan manusia, bukan organisasi, bukan gereja, dan aturan-aturan gereja, bukan. Tabernakel ukurannya. Dan tabernakel adalah miniatur kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, kemudian kita lihat pemecahan roti yang kedua. Pemecahan roti yang kedua dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai 38. Injil Matius 15
ayat 32 sampai 38, demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Ayat 38. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pemecahan roti yang kedua. Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki dengan 4.000 orang laki-laki dengan 7 roti dan beberapa ikan. Yesus melakukan hal itu karena tergerak oleh belas kasihan hati Tuhan. Inilah pemecahan roti yang kedua. Amin. Tadi pemecah roti pertama 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Pemecah roti yang kedua 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000 orang laki-laki. Inilah pemecah roti yang kedua. Semuanya, baik pemecah roti pertama, baik pemecah roti kedua, dilakukan oleh Yesus karena belas kasihan Tuhan. Saudaraku, kemudian pada pemecah roti yang kedua, mereka itu duduk di tanah. Mereka yang menikmati pemecah roti yang kedua, 4.000 orang laki-laki yang menikmati pemecah roti yang kedua itu, mereka itu semua duduk di atas tanah. Amin. Duduk di atas tanah artinya lewat pemecah roti yang kedua ini berkuasa untuk menjadikan kita sebagai kehidupan yang rendah hati, bahkan rela untuk direndahkan seperti debu tanah. Amin, saudaraku. Inilah kuasa pemecah roti yang kedua. Kita semua menjadi rendah hati, bahkan rela direndahkan. Inilah kuasa dari pemecahan roti yang kedua. Duduk di tanah, rendah hati, bahkan rela untuk direndahkan. Puji Tuhan. Itulah tentang belas kasihan Tuhan. Dikaitkan dengan pemecahan roti, dikaitkan dengan firman pemecahan roti yang pertama dan kedua. Puji Tuhan. Sekarang tentang mendapat perhatian Tuhan. Tentang mendapat perhatian Tuhan. Menunjuk mata Tuhan melihat dan menyoroti kehidupan kita. Perhatian Tuhan itu berarti mata Tuhan melihat dan menyoroti kehidupan kita. Menyoroti ibadah, pelayanan, hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita. Disoroti, dilihat oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sakaria pasal yang ketiga ayat 9. Sakaria, saudara, yang kedua ini tentang mendapat perhatian Tuhan ya. Berarti mata Tuhan melihat dan menyoroti kehidupan kita. Hidup kita, ibadah kita, pelayanan kita, nikah dan rumah tangga kita diperhatikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menikah tapi bernikah ecek-ecek. Jangan sampai kita beribadah tapi ibadah ecek-ecek. Jangan sampai kita melayani tapi melayani ecek-ecek. Karena semuanya itu diperhatikan oleh Tuhan. Jangan pemuda jangan menikah, pemudi jangan menikah kalau menikah bermain-main. Karena semuanya itu disoroti oleh Tuhan. Jangan beribadah kalau bermain-main, karena semuanya itu disoroti oleh Tuhan. Jangan melayani Tuhan kalau karena seenaknya, karena semuanya itu diperhatikan oleh Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Sakaria pasal 3 ayat 9. Sebab sesungguhnya
permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, imam besar Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Puji Tuhan. Kristus yang penuh dengan Roh Kudus. Kristus yang penuh dengan Roh Kudus. Satu permata itu menunjuk pribadi Yesus Kristus. Amin. Sedangkan 7 mata tadi, satu permata yang bermata 7 tadi. Jadi satu permata menunjuk pribadi Yesus Kristus. Sedangkan 7 mata sama dengan itu menunjuk kepada Roh El Kudus dengan keadaannya. 7 mata menunjuk Roh El Kudus dengan keadaannya. Mari kita lihat. Wahyu 5 ayat 6. 7 mata itu menunjuk Roh El Kudus dengan keadaannya. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7. Ini anak domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, anak domba seperti telah disembelih, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, 7 mata, bermata 7 itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi saudara, Yesus 2000 tahun yang lalu, Yesus telah mati, hari ketiga bangkit, kemudian 40 hari kemudian dia naik dan dipermuliakan. Berarti dia sudah menanggalkan baju kematian, baju kebangkitan. Dia naik dalam kemuliaan dengan menggunakan lenan halus, baju berjala-jala, berbentuk mata. Dan sekarang dia dalam kemuliaan, melihat dan menyoroti keadaan kita, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga, semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kristus yang penuh dengan Roh Allah, dia menyoroti keadaan kita. Dia bermata 7, itulah 7 roh Allah diutus ke seluruh bumi, menyoroti keadaan kita, menyoroti ibadah dan pelayanan kita. Seperti 7 pelita menyala di dalam ruangan suci, semuanya tampak jelas. Amin, saudaraku. Semuanya tampak jelas. Itu sebabnya pelita emas itu harus tetap bernyala-nyala di dalam ruangan suci, supaya semua terlihat dengan jelas. Itulah perhatian Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudara, kesimpulannya, belas kasihan dan perhatian Tuhan, itulah firman Allah dan Roh Kudus yang menopang untuk hidup di dalam doa penyembahan. Kesimpulannya, belas kasihan dan perhatian Tuhan, itulah firman Allah dan Roh Kudus yang menopang kita untuk hidup di dalam doa penyembahan. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi pemecah roti pertama itulah firman Allah, kemudian 7 roh Allah dengan 7 keadaan, dan itulah bermata 7, itulah 7 roh Allah dengan keadaannya, itulah firman dan roh Allah. Saudaraku, menopang kita untuk hidup di dalam doa penyembahan. Persis seperti meja roti dan pelita emas dalam ruangan suci. Puji Tuhan. Ini mereka ini berhadap-hadapan. Meja roti dan pelita emas ini berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan untuk menopang mezbah dupa. Meja roti itulah firman. Pelita emas itulah ketujuh bermata 7 itulah ketujuh roh Allah yang diutus untuk melihat ibadah dan pelayanan kita, untuk menopang ibadah doa penyembahan.
Belas kasihan kalau dikaitkan dengan firman itulah pemecah roti pertama kedua. Amin saudaraku. Perhatian Tuhan itu menuju kepada Roh Kudus. Mata Tuhan melihat, bermata tujuh. Itulah roh Allah, ketujuh roh Allah dengan keadaannya melihat ibadah dan pelayanan kita ini. Itulah yang menopang doa penyembahan kita. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Doa penyembahan tidak bisa ditopang dengan uang. Doa penyembahan tidak bisa ditopang oleh yang lain-lain. Doa penyembahan hanya bisa ditopang oleh firman Allah dan roh Allah. Belas kasihan Tuhan dan perhatian Tuhan. Jadi kalau sampai akhirnya Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, itu karena ditopang oleh firman dan Roh Kudus. Belas kasihan Tuhan dan perhatian Tuhan. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 25. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini jelas dikatakan penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, jadi barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Jangan kita menyembah karena ditopang oleh sesuatu perkara, tetapi kita datang menyembah kepada Tuhan, saudara, karena ditopang oleh firman Allah, belas kasihan, dan roh Allah, perhatian Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya pun perempuan Samaria akhirnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 141. Ayat terakhir, Mazmur 141. Ayat 2. Demikian firman Tuhan, doa dalam pencobaan. Mazmur Daud, ya Tuhan, ayat 1, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Perhatikan ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Doa penyembahan itu seperti dua tangan yang terangkat, dan seperti persembahan korban pada waktu petang. Doa penyembahan itu seperti dua tangan yang terangkat dan seperti persembahan korban pada waktu petang. Dua tangan yang terangkat menunjuk kepada penyerahan diri sepenuh. Amin. Seperti persembahan korban pada waktu petang menunjuk kelepasan dari perbudakan dosa. Persembahan korban pada waktu petang menunjuk kelepasan diri dari perbudakan dosa. Sudah terjadi kelepasan. Amin saudaraku. Jadi benar-benar penyembahan kita ditopang oleh firman dan roh. Biarlah doa penyembahan itu seperti mengangkat dua tangan, penyerahan diri. Seperti persembahan korban pada waktu petang, kelepasan dari perbudakan dosa. Jadi tidak ditopang dengan yang lain-lain, tapi dua penyembahan itu ditopang oleh firman dan roh Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.